Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini saya akan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa sajakah pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana pandangan saya sebagai guru memandang siswa sebagai pembelajar yang dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita simak berikut ini. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, saya adalah Maria Ulfa. Saya berdinas di SD Negeri Kraton 3, Kota Tegal. Saya merupakan peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 yang berasal dari Kota Tegal. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan merupakan tempat penyemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik bertugas menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara menggambarkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak perlu kita rawat sesuai keistimewaan mereka masing-masing. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan. Namun, pendidik sebagai pemberi tuntunan dan arahan agar anak tidak keluar dari jalur tujuan utama. Seorang guru dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur, lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan kita sebagai pendidik bahwa pendidikan sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dengan melihat kodrat anak Indonesia yang sesungguhnya. Tentu pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh karena sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa,
sehingga menciptakan karya. Sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa, demikian pula bahagia. Pendidik memiliki peranan untuk memperkuat nilai budi pekerti positif sehingga potensi alami yang berupa hal-hal negatif bisa dikendalikan. Sebagai guru, saya memiliki pandangan bahwa pendidik harus menjadi fasilitator murid untuk memberikan pelayanan setinggi-tingginya guna memenuhi kebutuhan pendidikan murid, baik pendidikan yang dilihat dari aspek kognitif, psikomotor, maupun afektif. Guru harus memberikan kesempatan seluas-luasnya agar murid dapat mengeksplorasi lingkungan dengan memanfaatkan bakatnya sesuai kodrat alam dan juga kodrat zaman. Agar nantinya murid dapat mengembangkan pemikiran kritisnya. Pendidikan yang baik memicu murid untuk belajar secara mandiri maupun berkolaborasi agar murid mampu mengembangkan daya kreativitasnya. Hal ini memiliki tujuan supaya murid dapat menciptakan suatu gagasan pribadi maupun bersama ataupun menciptakan suatu kelompok. Mengikuti perkembangan zaman yang sangat dinamis, guru perlu menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan mengadopsi teknologi di dalamnya. Selain itu, murid tidak boleh lepas akan budaya dari mana ia berasal. Oleh karenanya, pendidik perlu mengaitkan kebudayaan di setiap proses pembelajaran. Hal ini sangat penting agar murid di kemudian hari siap untuk berbaur dan hidup di masyarakat, menunjukkan eksistensi dan manfaat dirinya. Satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menurut saya sangat menarik adalah anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Mari bergerak bersama demi pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.